Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, lindungilah kami dari apapun yang tiada Engkau sukai. Lindungi dari kesia-siaan. Lindungi dari apapun yang tiada manfaat. Ya Allah, jadikan setiap detik yang tersisa benar-benar menjadi bekal pulang kami menghadap-Mu, menjadi jalan kebaikan bagi agama dan umat-Mu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan tentang ciri ketiga. Mulut seperti moncong teko, hanya mengeluarkan isi teko. Tidak bisa tidak perkataan seseorang lebih mencerminkan siapa dirinya dibanding siapa yang diceritakannya. Orang yang mulia, ciri-cirinya banyak menyebut nama Allah dengan tulus, bisa menjadi ilmu, membawa hikmah dan solusi. Orang yang awam, biasa-biasa, lebih sibuk dengan kejadian yang cenderung sia-sia. Kalau tidak hati-hati turun kepada orang rendahan. Apa ciri-cirinya adalah negatif kata-katanya. Menghina, mencela, mengeluh, ngerasulo. Pokoknya kalau bunyi negatif saja. Mulai dari bangun tidur. Dasar udah tua segala kerasa. Padahal tanpa bicara itu pun tidak jadi masalah. Tetapi karena memang pikirannya tidak tahu syukur, kurang syukur, mau ke kamar mandi, pasti sekarang gak ada airnya nih, gak kebagian, belum masuknya, udah menderita. Mau makan lah, bosen lah, makanannya nasi goreng lagi nasi goreng, belum dilihat, bahkan sambil dimakan, ini lagi, itu habis tuh. Coba kalau ada kopi, dikasih kopi, kurang manis, kasih gula, kurang anget. Coba kalau ada pisang goreng, yang nggak ada yang dipikir. Dikasih pisang goreng, cuman 2, gitu, negatif aja. Ditambahin telat, terus begitu. Mau keluar, kacau nih, jam segini udah macet, udah telat gini berantakan. Lihat jalan, ini saya paling sebel lampu ini. Lama merahnya tuh, hijaunya cuma sebentar. Dan itu nggak merubah apapun, dan tetap begitu. Lihat tukang koran, berita sekarang ada yang benar. Lihat polisi apaan, pakai masker kayak ninja aja. Di luar negeri nggak ada yang begitu. Padahal belum pernah ke luar negeri. Lihat mendung, kacau nih, udah kacau kalau udah mendung gini. Belum hujannya, udah kacau duluan pikiran dia. Nonton TV juga komentar negatif. Lihat tuh bibirnya, bibir tebal nyanyi, nggak ngaca dia. Negatif aja. Termasuk pakai sorban ini apa-apaan tuh. Pakai sorban kayak ngeretak gitu lah misalkan. Ada orang, pernah dengar nggak orang yang kalau bicaranya negatif aja nggak ada bagusnya? Pernah dengar tidak? Pernah dengar? Jelas suaranya? Jelas suara kita. Itu kan kita yang bunyi. Nah, hati-hati nih. Ini perkataan kufur nikmat. Keburukan perkataan kita tuh lebih mencerminkan keburukan kita. Lihat orang lain menghina, kita memperlihatkan kehinaan kita. Kita mengeluh, memperlihatkan ketidaksabaran kita. Kita ngobrol, mencemooh orang lain, memperlihatkan kedengkian kita. Jadi sebetulnya perkataan negatif itu hanya menjelaskan kerendahan diri kita. Beda dengan orang-orang yang bicara positif, bangun alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah ya Allah, seger, gratis. Bawa apa nih? Oh alhamdulillah, hidung saya masih normal. Padahal itu di opname itu udah 2 bulan. Ya subhanallah, komplit nih tulang.
Alhamdulillah, makanan ya Allah masih dengan telur, ayamnya di mana, yang bertelurnya di mana, yang ngangkut ke sini siapa, yang masakin siapa, sekarang saya yang makan. Maksudnya Allah yang lebih mempercepat datangnya rezeki kepada kita daripada kita menjemput rezeki. Mana yang lebih hebat? Telur ngedatengin kita yang bertelur. Kita yang ngedatengin telur, Mas. Telur, ya kan? Subhanallah. Lihat anak-anak lucu-lucu belum mandi, aduh belum mandi aja udah lucu, gimana udah mandi? Beda kan? Ini anak, ini nenek. Kalau anak belum mandi harum nenek, itu sakit hati nenek. Enggak ada begitu, alhamdulillah. Lihat anak yang masih muda, ini kecil-kecil ini belum punya dosa nih. Lihat kakek yang sudah sepuh, ini kakek, berarti pahalanya lebih banyak. Positif saja. Orang yang pikirannya positif, perkataannya positif, beda. Raut muka, tutur kata pun akan ikut positif. Insya Allah. Jadi hati-hati sekarang kita mengeluh. Mengeluh tidak menyelesaikan apapun. Mengeluh itu hanya memperlihatkan kita kurang iman. Apa yang mau dikeluhkan? Sakit kan biasa saja. Tubuh ini milik Allah. Sesuka Allah membuat kita sehat, sakit. Karena pasti ada rahasia Allah di balik membuat kita sakit. Sakit itu penggugur dosa. Sakit itu adalah kita mensyukuri nikmat sehat yang sebelumnya kita lupa. Dengan sakit kita bisa mengetahui bagaimana kepedulian orang kepada kita. Dengan sakit kita menjadi jalan rezeki bagi dokter, perawat, rumah sakit, apotek, obat-obatan. Dengan sakit kita juga akan bisa belajar bagaimana nih. Banyak ketika kita sakit melihat orang-orang. Banyak rahasia Allah. Apa yang harus kita keluhkan dari sakit? Tapi ini saya sakit sekali, udah pasti diukur. Gak mungkin Allah menimpakan sesuatu kepada hambanya tanpa ukuran. Allah lebih tahu keadaan kita dibanding kita sendiri. Sehat sakit itu sama aja. Dua-duanya nikmat dari Allah kalau benar menyikapinya. Orang yang mengeluh, dia berburuk sangka ke Allah. Apalagi keluhannya itu didramatisir. Tuh kepala saya serasa remuk. Bohong. Emang udah pernah nyobain remuk? Kalau remuk pasti nggak bisa mikir, ya nggak? Tapi kan ini serasa, tapi ngebuk serasa ditusuk-tusuk jarum, benar udah belum? Padahal siapa tahu pas dia bicara, pas saat mustajab, itu datang cucu bawa jarum, tos, jadi ditusuk betulan. Ini badan saya merasa patah-patah, enggak, jangan begitu. Nggak ada perlunya kita memperlihatkan penderitaan ke orang lain. Jalan pulang kantor, delik gitu, aduh, padahal nggak begitu juga biasa. Orang yang suka memperlihatkan penderitaan itu orang yang jaim, jaga image, butuh perhatian, butuh pengakuan. Wah ini bekerja sudah keras, wah ini udah capek. Oh, nggak perlu. Kita nggak perlu memperlihatkan kelelahan kita berlebihan. Proporsional, lelah ya lelah, sakit ya sakit. Tapi nggak perlu orang lain jadi simpati, orang lain jadi nggak perlu, nggak ada perlunya. Lempeng aja, ya. Ya semuanya udah diukur oleh Allah. Apalagi membeberkan penderitaan. Dan ada orang ngomong lagi lebih jelek. Tuh saya ini sakit, pinggang saya, kaki. Ibu masih pinggang, saya ya pinggang, ya leher, ya jempol. Ini apa-apaan? Saya tuh pusing masalah anak saya. Ibu pusing, saya nih lihat benyut begini dipukul anak. Nggak perlu, nggak ada perlunya. Nggak perlu juga kita mengomentari orang yang di TV. Mau apa? Berita-berita dikomentari kalau kita bukan ahlinya, bukan bagiannya, tidak menjadi kewajiban, tidak menyelesaikan masalah. Berhenti. Kita banyak komentar sesuatu yang tidak kita pahami, yang tidak kita ketahui, yang bukan kewajiban kita, dan tidak jadi solusi. Mau apa? Buang-buang waktu. Irit, jangan usil dengan urusan orang. Mau apa usil? Setiap perkataan kita balik kepada kita. Apalagi kalau kita menghina, itu efektif tuh. Penghinaan kita tuh mesti kembali kepada kita. Pasti kembali. Dihina tidak bahaya, menghina pasti bahaya.
Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Makanya stop bicara negatif. Ya, yang baik-baik sajalah bicaranya. Yang benar dan atau diam. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya untuk menyikapi orang yang sedang mengajak bicara kita, padahal hal-hal yang akan dibicarakan itu tidak berguna. Bagaimana cara menyikapinya? Ya, ini ujian dari Allah. Tidak ada satupun kejadian yang sia-sia. Mungkin nanti Allah menggerakkan kepada kita ketemu dengan orang soleh, baik kita belajar. Bagaimana nih orang yang bicaranya tidak berguna, ini pun kita belajar. Oh, ternyata pembicaraan yang tidak pakai iman tuh ngelantur kemana-mana, ngomong seenaknya. Ini pelajaran, bukan kita menghina yang bersangkutan, tapi kita belajar. Oh, ternyata pakai jas bagus tidak identik dengannya. Bukan berarti kita merendahkan, tapi berarti kemuliaan memang bukan dari topeng, tapi dari kematangan pribadi. Itu satu. Yang kedua, kalau ini maksiat, ini perbuatan yang tidak disukai Allah, kezaliman, kita harus menolak dengan tangan. Kalau sanggup, ini perkataan tidak baik, ini ghibah, ini dosanya bisa lebih keras dari zina, saya nggak mau, maaf, diam-diam, jangan. Tapi kan itu atasan, jadi nggak berani. Kalau tidak berani pakai tindakan, bilisan dengan lisan kita. Maaf, saya keberatan obrolan kita ini banyak sia-sianya, menertawakan orang lain, pada siapa tahu yang kita tertawakan jauh lebih mulia di sisi Allah daripada kita. Tapi kalau memang itu pun gak berani, tinggalkan. Lebih baik khalwat sendiri daripada ketemu orang yang merusak iman. Lebih baik ketemu orang soleh daripada berkhalwat sendirian. Kalau kita ketemu dan cenderung akan maksiat, kata-katanya mau apa? Gak ada gunanya, hanya mengeraskan hati. Kita nanti terbahak-bahak, menertawakan orang lain, jadi dosa. Karena yang bicara dan yang mendengar sama. Gak sanggup? Dah, maaf, saya mau ke belakang. Belakang kan luas, ya. Atau, maaf, saya mau ke belakang. Lalu kata dia, sama, saya juga ke belakang. Wah, silakan ngobrol lagi di belakang. Pilihlah orang-orang yang, kalau mau ngobrol dengan orang-orang yang perkataan dan perbuatannya sama. Hati-hati dengan orang yang mengobrol omongan serba mudah, serba hebat, serba ngegampangin, janji-janji, itu sudah berpeluang. Kalau dia ngobrolin jelek ke orang lain, itu sangat berpengaruh tuh untuk hati kita. Kita cenderung percaya. Akibatnya kita bisa berburuk sangka kepada orang, padahal orang tersebut belum tentu baik. Dan harus diingat, kalau ada orang berbicara keburukan orang lain kepada kita, maka pindah dari kita sangat mudah bagi yang bersangkutan membicarakan keburukan kita bagi orang lain. Makanya berbahagialah kalau kita bertemu dengan orang-orang yang falyakul khairan aw liyasmut, berkata baik, benar, atau diam. Ini di dalam surat Al-Mujadilah ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah Allah yang keempatnya. Tidak ada pembicaraan antara 5 orang, melainkan dialah Allah yang keenam. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih dari itu, kecuali melainkan Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Allah akan memberitakan kepada mereka di hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi tidak ada satupun perkataan kita yang luput. Mau bisik-bisik, Allah mendengar.
mendengar. Telepon-teleponan hanya berdua. Adakah Allah? Tahu tidak? Yang pacaran tahu tidak? Yang pacaran menggunakan telepon kantor ada tahu tidak? Tahu, udah pacaran, udah gitu nyolong pulsa. Tidak ada satupun bisikan yang luput dari pendengaran Allah. Semua rapat rahasia Allah tahu. Apakah para pencuri yang akan mencuri rapat gelap di ruangan gelap Allah tahu? Tahu. Apakah perencanaan orang-orang yang zolim, yang penuh kerahasiaan Allah tahu? Tahu. Enggak ada yang tidak diketahui. Makanya jangan merasa aman dengan handphone. Bukan takut disadap. Sadapan tuh nggak ada apa-apanya. Takut itu diketahui Allah aja. Sekarang banyak ribut dengan alat penyadap. Apa yang kita takuti dari alat penyadap? Kan tidak ada bahaya sama sekali. Yang bahaya tuh perkataan kita saja yang ngaco. Kalau perkataan kita baik, benar disadap, ya baguslah. Tidak usah takut. Nah, kepada yang punya pacar dan sebagainya, hati-hati ya, Allah Maha mendengar. Rayuan gombal itu Allah tahu. Nanti Allah memutuskan, walaupun dia janji cinta sehidup semati, nanti dimatikan duluan, dia dinikahkan dengan yang lain. Jodoh itu Allah yang ngatur, bukan obral janji palsu. Hati-hati, mulai sekarang sudah. Lebih baik afdhalud doa alhamdulillah, muji Allah aja. Alhamdulillah, segala keadaan alhamdulillah. Kenapa? Karena yang buruk itu bukan keadaan, tapi tidak bersyukur. Tidak ada kejadian buruk dari Allah bagi hambanya. Allah maha baik. Allah lebih menyayangi kita, hamba-hambanya, dibanding kita menyayangi diri sendiri. Kalaupun ada kejadian yang enggak enak menurut kita, belum tentu buruk menurut Allah yang maha tahu, yang maha pengasih dan maha penyayang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai yang maha mendengar setiap perkataan, ampuni segala kelebihan kata-kata kami. Ampuni segala kebohongan, Kau maha tahu. Ampuni janji-janji palsu kami. Ampuni ya Allah fitnah yang tersebar yang asalnya dari lisan kami. Ampuni ya Allah, seandainya banyak yang terluka, bahkan ada yang tersesat karena mulut kami. Tolonglah kami ya Allah, agar bisa berucap yang Kau sukai. Jadikan lisan ini selalu basah menyebut namamu. Izinkan lisan ini menjadi bukti cahaya kebenaran agamamu. Kami berlindung kepadamu dari apapun yang sesat dan menyesatkan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hadirin, mudah-mudahan dimanapun kapanpun kita selalu sadar bahwa Allah maha dekat, maha mendengar, tidak pernah bisa dibohongi. Hanya perkataan yang benar yang akan membawa kebaikan. Tidak ada kebaikan di balik kebohongan, tipu daya, rekayasa. Karena Allah lah satu-satunya pengangkat derajat. Tidak mungkin orang mulia dengan kemunafikan dan keluh kesah. Mudah-mudahan kita selalu menjaga lisan sebagai ahli syukur. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.